Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini di video ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai PDN. Nah, teman-teman mungkin beberapa udah ada yang tahu ya PDN ini apa. PDN adalah posisi devisa neto. Nah, si PDN ini dia tuh sangat berguna buat menjadi pengendali posisi pengelolaan di valuta asing, karena kan valuta asing itu fluktuatifnya sangat tinggi karena ada kursnya yang suka berubah-ubah. Maka dari itu butuh ada pengendalian. Nah, sebelum kita ke materinya, perkenalin, nama saya Syakira Hanifah, saya dari Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Nah, saya screen materinya. Kita mulai dari definisinya dulu ya. Nah, ini sudah muncul posisi devisa neto. Kita mulai dari definisinya PDN ini. PDN di dalam bahasa Inggris juga disebut dengan NOP atau Net Open Positions. Jadi ini tuh selisih bersih antara aktiva dan pasiva dalam neraca on balance sheet untuk setiap valuta asing, ditambah dengan selisih bersih tagihan dan kewajiban, baik yang merupakan komitmen maupun kontijen dalam rekening administratif atau off balance sheet untuk setiap valuta asing. Semuanya dinyatakan dalam rupiah atau ekuivalen rupiah untuk setiap valuta asing. Nah, konsepnya si PDN ini merupakan atau sebagai indikator penting kesehatan ekonomi suatu negara karena mencerminkan kemampuan negara untuk melunasi utang luar negeri dan membiayai kebutuhan impor. Apa sih sebenarnya pentingnya pengelolaan PDN ini? Yang pertama yaitu pengelolaan stabilisasi ekonomi. PDN ini bisa dikatakan sehat berkontribusi pada stabilitas ekonomi, mendukung nilai tukar yang stabil dan mengurangi resiko krisis keuangan. Yang kedua, sebelumnya dijelasin dulu ya ini stabilitasnya seperti apa. PDN ini berhubungan erat dengan stabilitas nilai tukar negara dengan PDN yang cenderung positif, memiliki cadangan devisa yang cukup untuk menjaga kestabilan nilai tukar mata uang domestiknya terhadap mata uang asing. Cadangan devisa yang cukup ini memungkinkan negara buat ngelakuin intervensi di pasar valuta asing untuk menjaga nilai tukar dan mencegah volatilitas yang berlebihan. Juga kewajiban luar negeri yang tinggi ini bisa menyebabkan kekhawatiran di pasar finansial, terutama jika utang luar negeri harus dibayar dalam mata uang asing. Jika negara kesulitan memenuhi kewajibannya, mata uang domestik bisa terdepresiasi yang berpotensi ini menyebabkan inflasi dan menurunkan si daya beli masyarakatnya juga. Nah, yang kedua itu juga pentingnya sebagai ketahanan ekonomi terhadap krisis global. Negara yang dengan PDN sehat ini pasti memiliki cadangan devisa yang cukup, jadi bisa ngatasin ketidakpastian ekonomi global dan krisis finansial internasional. Dengan PDN yang positif, negara itu bisa mampu untuk yang pertama itu menghadapi krisis eksternal seperti keuangan global, terus gejolak pasar energi atau krisis harga komoditas juga. Negara tersebut dapat menggunakan cadangan devisa buat menstabilkan perekonomian dan memenuhi kewajiban luar negeri tanpa harus mengandalkan pinjaman dari luar negeri. Terus juga ngurangin ketergantungan pada pinjaman luar negeri ini karena PDN positif ini tidak bergantung dan lebih sedikit terkena dampak dari fluktuasi suku bunga internasional atau perubahan dalam kebijakan kredit global. Dan yang ketiga itu bisa meningkatkan kepercayaan investor dari luar negeri. PDN ini bisa dijadikan indikator lah seperti itu. Jadi investor ataupun domestik maupun internasional ya maksudnya lebih cenderung investasi di negara dengan PDN yang pasti PDN-nya juga yang kuat gitu. Karena hal ini tuh mencerminkan kestabilan ekonomi dan kemampuan dalam memenuhi kewajiban luar negeri. Negara dengan PDN yang positif menunjukkan pengelolaan fiskal yang baik dan lebih sedikit resiko di default utangnya maksudnya.
Terus peringkat kredit yang lebih baik juga. Negara dengan positif yang PDN yang positif ini mendapatkan peringkat kredit yang lebih baik dari lembaga pemeringkatan internasional karena dianggap lebih mampu membayar utang luar negeri tanpa kesulitan. Perangkat kredit yang lebih tinggi akan memperkecil biaya pinjaman negara karena investor lebih percaya untuk membeli obligasi negara dengan risiko yang lebih rendah. Juga akses ke pasar keuangan globalnya lebih tinggi. Negara dengan PDN yang positif ini bisa mengakses keuangan internasional untuk pendanaan yang lebih murah. Hal ini ngebantu si negaranya ini buat membiayai proyek pembangunan kayak misalkan investasi infrastruktur atau kebijakan sosial yang menambah beban utang yang besar gitu. Nah, terus apa sih yang menimbulkan adanya PDN ini gitu, yang mempengaruhi gitu? Yang pertama itu ada tidak sinkronnya antara sumber dana dan penggunaan dana. Jadi perbedaan mata uang nih di sini. Kalau misalkan kita ambil contoh nih, suatu negara atau entitas keuangan yang punya sumber dana dalam satu mata uang tapi gunain dana tersebut dalam mata uang yang beda, bisa terjadi. Nah, ini muncul ketidakseimbangan ya antara si aset kewajiban. Misalnya jika suatu negara punya utang dalam mata uang asing, tapi mata uang asingnya misal kita ambil aja di AS Amerika Serikat, yaitu dolar ya. Terus tapi pendapatan cadangan devisa yang dimilikinya itu lebih banyak dalam mata uang lokalnya, maka si PDN ini bisa jadi negatif kayak gitu. Nah, jika mata uang yang digunakan dalam kewajiban lebih besar daripada aset atau cadangan devisa atau pendapatan negara ini, PDN tuh bisa jadi negatif. Tapi kalau sebaliknya, kalau misalkan aset mata uang asingnya ini lebih besar dari kewajiban luar negerinya, maka PDN ini terbilang positif gitu. Jadi sebaliknya. Lalu yang kedua ini buat memenuhi kebutuhan nasabah. Bank atau negara itu pasti terlibat ya dalam memenuhi kebutuhan nasabah, misalnya kayak menyediakan devisa untuk pembayaran impor, terus juga ya pokoknya transaksi internasional ya gitu. Jadi pengelolaan posisi devisa ini dapat menciptakan gitu ketidakseimbangan antara aset sama kewajibannya tadi yang udah dijelasin. Nah, untuk memenuhi si kebutuhan nasabah dalam transaksi internasional ini atau kayak pembayaran luar negeri, maka si bank atau negara itu harus punya cadangan devisanya supaya bisa membayar gitu. Asetnya harus lebih tinggi. Dan yang ketiga, menjaga likuiditas salah satu si valuta asing, si valutanya. Beberapa bank atau negara mungkin perlu jaga likuiditas dalam satu mata uang asing tertentu untuk menghadapi permintaan pasar, kayak misalnya kebutuhan perdagangan internasional atau transaksi finansial lainnya gitu dari si klien atau nasabah-nasabahnya gitu. Terus yang keempat, adanya perdagangan luar negeri atau impor-ekspor. Tadi sempat disinggung juga soal impor. Jadi perdagangan luar negeri itu nyebabin arus keluar dan masuk devisa dalam jumlah yang biasanya besar ya pastinya. Makanya ekspor menghasilkan cadangan devisa aset luar negeri, sedangkan impor dia menciptakan kewajiban luar negeri yang harus dibayar dalam mata uang asing. Nah, dampak ke PDN-nya ini, dia perdagangan luar negeri dapat mempengaruhi ke PDN-nya tergantung dari keseimbangan antara devisa yang diperoleh antara ekspor dan kewajiban yang timbul akibat impor. Jika ekspornya lebih tinggi, maka PDN-nya cenderung positif. Sebaliknya, kalau misalnya impornya lebih besar, maka PDN-nya bisa lebih jadi negatif. Yang kelima, perdagangan valuta asing. Jadi valuta asing atau bisa disebut transaksi pasar forex atau foreign exchange market juga bisa mempengaruhi posisi devisa suatu negara. Jadi transaksi jual beli mata uang asing untuk tujuan perdagangan atau spekulasi bisa merubah si PDN-nya gitu. Nah, yang terakhir itu buat pinjaman luar negeri. Dampaknya adalah kalau misalkan bank ini memperoleh pinjaman dari luar negeri, kewajiban untuk bayar utang tersebut juga pasti meningkat dong, kewajiban luar negerinya dalam PDN-nya gitu. Jika si pinjaman luar negerinya lebih besar, maka cadangan devisa yang ada juga akan negatif. Sebaliknya, kalau misalkan bank punya
cadangan devisa yang lebih besar itu daripada si utang luar negerinya, maka baru PDN-nya akan positif. Nah, selanjutnya ada 3 jenis PDN. Yang pertama itu ada posisi long, posisi short, sama square. Nah, jadi bedanya adalah dari definisinya dulu ya. Kalau posisi long itu posisi di mana jumlah aset atau aktiva bank dalam valuta asing itu lebih besar daripada jumlah kewajiban pasifa bank dalam valuta asing setelah memperhitungkan posisi rekening administratif si banknya, dikenal dengan sebutan overbought juga nih. Jadi kalau posisi long. Kalau short itu posisi di mana jumlah si aset atau aktiva banknya ini dalam valuta asingnya lebih kecil daripada jumlah kewajiban pasifa bank dalam valuta asing setelah memperhitungkan posisi rekening administrasi bank. Kalau di short ini dikenal dengan oversold. Terus yang square ini posisi di mana jumlah aset sama besar dengan jumlah kewajiban banknya juga di valuta asing setelah memperhitungkan posisi rekening administrasi bank juga. Oke, jadi selanjutnya yaitu ada juga batas maksimum dari PDN yang diizinkan. Ada 2. Setelah si bank ini memperhitungkan resiko, dan satu lagi juga yang tidak memperhitungkan resiko. Jadi bedanya adalah kalau yang 30% dari modal bank, artinya bank perlu memastikan bahwa PDN ini tidak melebihi dari 30% atau modal mereka untuk menjaga kecukupan modal dan memastikan kestabilan dalam menghadapi risiko fluktuasi pasar. Terus kalau yang 20% dari modal bank, berarti bank cuman diwajibin untuk menyediakan modal lebih rendah dibandingkan dengan bank yang memperhitungkan risiko pasar. Hal ini karena bank yang tidak memperhitungkan risiko pasar dianggap lebih memiliki paparan lebih rendah terhadap fluktuasi eksternal yang dapat mempengaruhi stabilitas keuangan negara tersebut atau banknya ya. Nah, ini juga ada peran Bank Indonesia dalam mengawasi PDN. Yang pertama itu dia memantau si PDN untuk memastikan stabilitas ekonomi dan ketahanan sistem keuangan. Terus yang kedua, sebagai kebijakan moneter, Bank Indonesia ini netapin kebijakan moneter yang tepat untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan juga PDN. Yang ketiga, untuk koordinasi. Jadi BI berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga yang terkait atau yang terlibat untuk mengelola PDN secara efektif. Nah, gimana sih cara untuk mengetahui perhitungan PDN tersebut? Yang pertama, kita harus tahu dulu komponennya apa aja. Yang pertama itu ada aset sama liabilitas, jadi supaya posisinya balance. Nah, kalau di sisi aset itu ada cadangan devisa, aset devisa, terus investasi langsung sama investasi portofolio. Sedangkan kalau di liabilitasnya itu ada utang luar negeri, kewajiban bank ke luar negeri, sama liabilitas devisa lain-lainnya lagi. Nah, ini ada sedikit studi kasus cara menghitung jumlah PDN. Nah, ini udah ada nih contoh dari Bank Syariah ABC antara mata uang asing rupiah dengan dolar atau USD. Nah, ini udah ada aktiva, kas falas, dan di pasifanya juga ada rekening bank lain, terus pembiayaan murabahah, sama di pasifanya juga ada. Nah, nanti kalau sudah, baru aktiva sama pasifanya ditotalin. Kemudian baru kita bisa hitung PDN-nya. Misal aja kita ambil asumsi kalau misalkan nilai tukar pada saat itu adalah 1000. Nah, cara menghitungnya adalah pertama kita jumlahin dulu dari jumlah si bank mata uang asingnya, si USD-nya itu 16.000 dikurang dengan sisi pasifanya yaitu 11.000. Jadi si aset sama aktiva sama pasifanya dikurang, baru nanti dijumlahkan atau dikurang sesuai dengan ininya tadi totalnya yaitu 5.000. Berarti ini dikatakan
sebagai posisi long position atau overbought tadi yang sudah dijelaskan. Nah, baru si 5.000 ini dikali dengan 1.000, yaitu sebesar 5 juta untuk PDN-nya. Nah, karena si bank ini belum menghitung risiko pasar, maka yang dipakai itu 20% untuk maksimal. Misalnya nih di sini sudah ada keterangan modal banknya sebesar 100 juta, maka maksimal PDN dari 100 juta itu dikali 20% sama dengan 20 juta. Nah, tadi sudah dapatkan bahwa PDN-nya itu sebesar 5 juta. Berarti 5 juta dari 100 juta itu masih 5%, yang artinya itu di bawah 20%. Nah, kesimpulannya PDN si Bank Syariah BC ini masih sesuai dengan ketentuan dari OJK, tidak melanggar seperti itu. Kemudian yang keenam itu strategi pengelolaan. PDN yang efektif tuh caranya gimana sih? Nah, jadi yang pertama itu dari mulai diversifikasi, terus juga intervensi pasar dan peningkatan ekspor. Nih, kalau diversifikasi, aset devisa ke berbagai mata uang dan instrumen investasi untuk meminimalkan risiko. Sedangkan kalau intervensi pasar itu diintervensi oleh Bank Indonesia di pasar valuta asing untuk mengendalikan fluktuasi nilai tukar dan menjaga stabilitas PDN. Dan yang ketiga itu meningkatkan ekspor. Jadi mendorong ekspor untuk meningkatkan pendapatan devisa dan meningkatkan si PDN-nya dengan bisnis ekspor tadi, seperti itu. Nah, jadi perbedaan tiga strategi ini mempunyai target tujuannya masing-masing ya. Kalau diversifikasi aset devisa ini ngebantu buat memitigasi resiko lah dari fluktuasi nilai tukar dan juga bisa meningkatkan stabilitas si PDN-nya. Lalu kalau intervensi pasar, dia lebih kebijakan yang dilakukan sama si Bank Indonesia buat menjaga stabilitasan si nilai tukar yang bisa mengelola PDN terutama dalam menghadapi ketidakstabilan pasar valuta asing. Kalau misalkan di peningkatan ekspor itu dia memperkuat PDN, jadi dengan nambahin cadangan devisa dan juga memperbaiki posisi keuangan negara. Dengan ketiga strategi ini, bank atau negara tuh menjaga kestabilan kesehatan ekonomi lah buat meningkatkan stabilitas PDN-nya dan menghadapi tantangan yang mungkin bisa timbul akibat fluktuasi pasar global dan perubahan ekonomi. Oke, sekian materi posisi devisa neto yang bisa saya jabarin tadi. Untuk kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.